Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Lakso Channel. Kali ini masih membahas terkait osiloskop ya. Kita coba osiloskop yang kemarin kita review untuk mengukur berbagai peralatan PLTS. Ini ada aki yang 1000 H. Ini ada SCC, ada dua. Memang SCC untuk ini yang solar cell 200 WP ya. Ini yang SCC PWM itu yang bagus. Ini untuk solar cell ya. Solar cell 100 WP dikali 2 di paralel karena model SCC nya adalah PWM. Ini nanti kita ukur dengan osiloskop. Nah, untuk sebelum masuk ke situ kita ingin mencoba ya melihatin peralatan PLTS juga. Ini inverter ya. Inverter ini penaik tegangan merubah tegangan DC 12 volt ke AC 220. Ini 1000 watt dan diklaim bisa PSW ya, pure sine wave itu. Jadi gelombangnya itu sinus murni ya, persis AC PLN. Nah, ini nanti kita ukur, buktikan dengan mini osiloskop ini. Nah, ini kita coba pakai yang kemarin ya, pakai trafo. Nanti kita lihat itunya, gelombangnya dari keluaran dari inverter ini. Jadi kira-kira sesuai enggak, itu bagus enggak ini inverternya. Itu teman-teman, jadi kita coba. Kita nyalakan dulu ya. Ini kita coba nyalakan dulu osiloskopnya. Nah, ini inverternya juga kita coba ya. Ini kita nyalakan. Ini inverternya dari aki ya, aki yang 100 Ah tadi, yang besar nih. Kita akinya 13 volt nih, 13,2 volt. Keluarnya AC 220. Coba kita lihat ya hasil ukurannya seperti apa. Nah, itu udah terlihat ya. Ini udah masuk. Kita coba nyalakan. Ini agak terang ya karena ini di atas, jadi silau ya, karena ini jadinya agak silau, agak nggak kelihatan. Kita coba dekatkan, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, kita coba fokuskan. Kita gelapkan, mungkin kita tutupi supaya bisa terlihat intinya. Hasil pengukurannya ini sangat silau sekali ya. Gimana ya teman-teman, kita lihat dulu. Ini kalau di sini sudah kelihatan ya, ini kelihatan sinusnya itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa terlihat nih kameranya. Kita coba fokuskan, teman-teman. Ini udah terlihat ya, nah itu jadi keluaran dari inverter itu udah bagus ini ya, sangat sinus murni ya. Jadi kalau teman-teman mau nyari inverter ini harus keluarannya seperti ini, nggak ada yang patah. Itu sinus murni, ini berarti keluarannya hampir sama dengan 220 ya. Nah, ini kalau lihat frekuensinya juga sama ya, 50.000 Hz ya. Itu sama dengan frekuensi dari PLN teman-teman. Jadi ini berarti inverternya memang tidak bohong ini. Jadi memang benar-benar inverter PSW ya. Jadi ini kalau teman-teman nyari ya harus belinya PSW, karena nanti hasilnya PLN 220 itu murni itu. Nih, kalau kita lihat tadi kan kita pakai trafo ya. Trafonya itu 15 volt ya, 50 AC. Nah, kita coba matikan. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya. Ini benar ya, jadi
good itu untuk inverternya. Jadi itu gunanya osiloskop tadi adalah untuk melihat sinus dari gelombang inverternya. Baik, kita lanjutkan. Kita akan mengukur ini ya, tegangan yang dari 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 solar cell. Dari solar cell akan kita ukur ini yang keluaran dari solar cell itu yang 100 kali 2 Vp ya, 200 Vp itu. Jadi gelombangnya apa benar murni juga DC ya, searah atau seperti apa itunya. Harusnya sih karena dia DC ya, sekitar 20 voltan itu, karena keluaran dari solar cell itu kan sekitar 20 volt ya. Itu harusnya searah itu. Nah, seperti ini harusnya. Lurus itu, tidak sinus ya. Kalau sinus tadi kan AC. Kalau DC ini harusnya lurus. Jadi kita coba ukur ya, teman-teman. Ukur dari keluaran dari solar cell. Seperti apa gelombangnya. Kita sambungkan ke sini ya, teman-teman. Jadi ini yang sebelum nah ini yang sebelum masuk SCC itu adalah dari solar cell. Nah, kita coba lihat hasil gelombangnya. Ini di atas ya, jadi sekali lagi agak susah ya. Nah, ini kan DC ya, searah ya teman-teman ya. Kita coba colokkan, kita ukur dari solar cell ini ya, keluaran solar cell 200 Vp. Kira-kira seperti apa hasilnya? Ini karena ini hasilnya ini ternyata gelombangnya hampir kayak AC ya, tapi patah kotak nih ya. Jadi kalau teman-teman, kalau kita lihat berarti ternyata memang nggak murni ya, ini nggak murni DC ya. Ini kita coba turunkan ya ininya ya, supaya terlihat sama teman-teman. Ini kita turunkan dulu ininya, arusnya grafiknya kita turunkan. Nah, tadi terlalu tinggi ya, turun segini. Kita coba ukur lagi. Kita coba ukur lagi. Tadi terlihat ya, tadi tidak ininya, grafiknya tidak lurus ya itunya, padahal dari solar cell kan harusnya DC. Nah, ini teman-teman hasilnya kotak gitu ya, jadi kotak hampir seperti AC. Jadi memang tetap sekali lagi untuk arus yang dari keluar solar cell itu tuh harus memang masuk ke SCC, karena tidak bisa langsung dipakai ke aki ya, karena ini sekali lagi harusnya adalah tidak benar-benar ini searah atau DC. Makanya perlu SCC ini. Jadi dari solar cell masuk ke SCC, nah baru masuk ke aki itu, karena tadi sekali lagi gelombangnya tidak murni DC ya. Jadi harus diolah dulu di SCC ini baru masuk ke aki. Nah, aki ini nih, aki yang 100 Ah. Kita coba ukur ya yang keluaran aki, apakah grafiknya juga kotak-kotak atau searah itu. Ini keluaran, berarti ini arus tegangan yang keluar dari SCC ya, pengatur solar cell-nya kita ukur itu dari keluarannya. Ini keluarannya langsung ke aki ya teman-teman. Kita lihat ini, kita sambungkan yang negatif ke capit. Nah, ini lihat teman-teman, jadi arusnya masih searah ya, jadi keluarnya langsung masih DC itu searah ini.
Jadi benar-benar yang tegangan yang keluar dari solar cell masuk ke ECC diolah, kemudian keluar ke aki, itu udah menjadi searah ya, searah betul ya. Jadi ini memang kalau memang ini nanti hasilnya masih nggak searah, ini merusakkan aki. Ini kalau teman-teman kalau memang bentuk ini supaya akinya awet, memang keluarnya harus ini harus melalui ECC tadi, dan tegangannya juga searah. Ini kalau kita lihat ini ECC nya hampir penuh ya, akinya hampir penuh nih, udah penuh malah. Ini ada 32 derajat, jadi kita lihat masih normal. Ini 71 kWh ya, jadi ini kan harusnya kita hasilnya udah 71 kWh nih, dan tegangannya juga 17 volt ya, tadi sama ya. Jadi keluar dari ini adalah sekitar 17 volt. Nah, sementara akinya 13,6 volt, memang seperti itu. Baik teman-teman, kita coba yang solar cell yang 60 WP ini, yang kecil. Karena 60 WP maka ECC-nya pakai yang kecil. Jadi kita ukur ya keluaran dari solar cell yang 60 WP itu seperti apa hasilnya. Kita cek, kita ukur ya, ini kita ukur keluaran dari solar cell 60 WP, jadi yang kecil ya. Nah ternyata hampir sama ya, tapi jauh lebih bagus ya. Nah ini dia nggak terlalu kotak seperti AC ya, jadi hampir DC, tapi dia ada riaknya, ada riak ke atas ya. Kalau tadi kan yang 100 WP itu hampir kayak AC tapi kotak ya. Nah sementara ini kalau yang di 60 WP itu hasil pengukuran osiloskop itu, nah ini seperti ini goyang ya, karena goyang jadinya kita coba tetapkan. Jadi hampir kayak DC itu, searah sama ada puncak-puncaknya itu. Ini kita agak sulit ya, soalnya ini ngukurnya hanya cuma dipegangin doang, jadinya agak sulit kita coba. Nah seperti ini nih, ininya grafiknya jadi lebih bagus sebenarnya. Kalau kita lihat dia masih searah tapi ada puncak-puncaknya, itu yang dari solar cell 60 WP ya. Jadi makanya tadi yang kecil itu memang pakai, nggak perlu ECC yang bagus-bagus amat lah. Itu toh hasilnya juga nanti begitu keluar ECC nih, kita coba di akinya ya, keluaran dari ECC kita cek copot. Nah kita sambungkan lagi nih, karena ini pendek. Kita sambungkan lagi, kita lihat titelnya. Nah harusnya tetap searah ya. Nah, jadi ini keluaran dari ECC ya, harusnya tetap searah dan tegangannya sekitar 17 volt. Jadi sama ya tadi dengan ini ya, dengan yang ECC yang besar ya, itu juga 17 volt. Ini juga 17 volt dan arusnya juga searah. Jadi semua tegangan yang keluar dari ECC itu searah murni ya, DC murni. Jadi itu gunanya ECC tadi untuk tadi mengisi dari solar cell ke aki. Jadi ke akinya ini benar-benar arus yang searah ya, DC. Mungkin itu teman-teman gunanya osiloskop untuk mengukur PLTS ini, dan sangat berguna. Silakan like dan subscribe dan share kalau memang berguna. Terima kasih, sampai jumpa.